Di sebuah malam musim panas yang hangat di Amerika Serikat, dunia menyaksikan raksasa sepak bola Eropa roboh dengan cara yang tak terbayangkan. Paris Saint-Germain, tim yang menebar teror sepanjang musim, menjelma jadi monster pembantai di Eropa. Ditumbangkan secara brutal oleh skuad muda penuh keberanian adalah Chelsea. Di bawah tangan dingin Enzo Maresca yang menghancurkan dominasi PSG dan bawa pulang mahkota dunia dengan kemenangan telak 3-0 di final Piala Dunia Antar Klub 2025. PSG datang sebagai monster, pulang tanpa mahkota. PSG tiba di partai final dengan reputasi menakutkan. Usai tampil garang sejak fase gugur Liga Champions musim 2024-2025, mereka melibas tim-tim elit. Manchester City dibuka 4-2, Liverpool disingkirkan di 16 besar, Arsenal dilibas 2 kali di semifinal, dan Inter Milan dihancurkan 5-0 di final. Dominasi ini berlanjut di ajang Piala Dunia Antar Klub. PSG mengalahkan Atletico Madrid 4-0, Bayern Munchen 2-0, dan mempermalukan Real Madrid 4-0 di semifinal. Luis Enrique membangun tim yang seperti mesin, stabil, kuat, dan tanpa celah. Namun, semua kemegahan itu runtuh saat menghadapi Chelsea. Tim muda asal London itu datang tanpa rasa takut, dan mereka bermain bukan untuk bertahan, tapi untuk merebut segalanya. Chelsea menyerang sejak detik pertama. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi dari Chelsea. Enzo Maresca menginstruksikan anak asuhnya untuk menekan PSG sejak menit pertama, menerapkan pressing tinggi dan transisi cepat dalam formasi fleksibel 4-2-3-1. Cole Palmer menjadi otak permainan, didampingi Enzo Fernandez dan João Pedro, sementara Malo Gusto dan Marc Cucurella bermain agresif dari sisi sayap. PSG yang terbiasa mengontrol tempo dan memainkan bola dari kaki ke kaki tiba-tiba kehilangan arah. Dalam 10 menit pertama, mereka tak mampu memegang bola lebih dari beberapa detik. Chelsea membuka peluang emas lewat tembakan pelengkung Palmer yang nyaris menjebol gawang Gianluigi Donnarumma. Pada menit ke-22, kerja keras Chelsea membuahkan hasil. Sebuah umpan jauh dari Robert Sanchez diterima Malo Gusto yang mengalahkan Nuno Mendes dalam duel fisik. Ia mengirim umpan tarik ke Palmer yang langsung melepaskan tembakan terukur ke pojok gawang. Skor 1-0, Chelsea memimpin. Lalu 8 menit berselang, Palmer kembali mencetak gol. Kali ini lewat aksi individu dari sisi kanan, ia melepaskan tembakan datar ke arah yang sama. Donnarumma tak berkutik, Chelsea unggul 2-0 dan atmosfer stadion pun bergemuruh. Skor telak di babak pertama 3-0. Saat PSG mencoba mencari napas, Chelsea kembali mentusuk. Menit ke-43, Palmer memberikan umpan terobosan luar biasa yang membelah pertahanan PSG. João Pedro menyambutnya dengan sepakan chip cantik melewati Donnarumma. Skor menjadi 3-0 dan babak pertama ditutup dengan kejutan besar. Sang favorit juara terpuruk di bawah dominasi tim muda Chelsea. PSG frustasi, Chelsea bertahan dengan cerdas. Babak kedua menjadi milik PSG dari sisi penguasaan bola. Ousmane Dembélé dan rekan-rekannya mengembur pertahanan Chelsea, tetapi selalu terbentur tembok solid The Blues. Robert Sanchez tampil luar biasa di bawah besar, termasuk penyelamatan akrobatik atas tembakan keras Ousmane Dembélé di babak kedua. Peluang emas PSG pun gagal dikonversi. Sundulan dari Johan Neves melebar dan frustasi mulai menyelimuti tim asal Paris. Malapetaka bertambah ketika Johan Neves diganjar kartu merah menit ke-85 setelah menjambak rambut Marc Cucurella. Usai ditinjau VAR, bermain dengan 10 orang, PSG kehilangan harapan untuk bangkit. Palmer cetak sejarah, Maresca torehkan warisan. Oleh Palmer dinobatkan sebagai Man of the Match. Ia mencetak 2 gol dan 1 assist di final. Prestasi ini menjadikannya pemain Inggris pertama yang mencetak 2 gol di final Piala Dunia Antar Klub, menyusul Wayne Rooney 2008 dan Phil Foden 2023. Sang pemain jebolan Akademi Manchester City membuktikan dirinya sebagai bintang besar masa depan. Pelatih Enzo Maresca yang baru pertama kali tampil di ajang ini sukses mematahkan dominasi PSG. Ia menjadi pelatih Italia kedua yang meraih trofi ini setelah Carlo Ancelotti. Tapi yang membuatnya istimewa adalah cara menangnya.
penuh keberanian, presisi taktik, dan keyakinan terhadap pemain muda. Ini lebih dari sebuah gelar. Bagi Chelsea, kemenangan ini bukan hanya soal piala. Ini adalah simbol keberhasilan proyek regenerasi. Ini adalah validasi atas filosofi sepak bola modern yang tak selalu bergantung pada nama besar dan dana besar. Skuad muda seperti Palmer, Joao Pedro, Marcelo, Enzo Fernandez, dan Liam Delap kini menjadi wajah baru The Blues. Sebaliknya, bagi Chelsea, kekalahan ini menyakitkan. Setelah 21 bulan tak pernah kalah dengan selisih 3 gol, terakhir versus Newcastle 1 Oktober 2023, mereka justru dipermalukan di final dunia. Satu-satunya roda dalam musim nyaris sempurna. Sepak bola telah berubah. Chelsea tak hanya mengalahkan PSG, mereka membuka mata dunia bahwa keberanian menantang dominasi, taktik cerdas, dan kepercayaan pada generasi muda bisa menjungkir balikan hierarki sepak bola global. Inilah kisah tentang kejatuhan raksasa dan kebangkitan generasi baru di Amerika pada Juli 2025. Chelsea menunjukkan kepada dunia bagaimana cara mengalahkan sang monster tersebut.